Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ke hari ke-6 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati perjalanan kita menuju Allah dengan sebaik-baiknya. Karena saum Ramadan yang sedang kita lakukan ini memberikan ibrah kepada kita bahwa akhirat itu yang menjadi tujuan. Dari mulai kita sahur yang sudah kita lakukan, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, zikir pagi petang, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan, semuanya kita hanya berharap bahwa Allah yang menjadi tujuan kita. Sebab tidak ada orang yang tahu kalau kita ini sedang salah. Tidak ada orang yang tahu kalau kita sedang melakukan pengabdian diri kepada Allah. Dan memang ibadah saum itu sangat rahasia. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan ini, karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah. Ini pun memberi pelajaran pada kita bahwa Ramadan ini memberikan makna buat kita agar benar-benar orientasi hidup kita hanya untuk Allah, hanya untuk akhirat. Dunia ini hanyalah sarana kita untuk meraih keridhaan Allah. Kalau kebetulan kita sedang mendapatkan kesenangan, bersyukurlah kepada Allah, karena demikian Rasulullah memerintahkan. Kalau kita sedang mendapatkan tantangan, rintangan, atau bahkan penderitaan, Rasulullah memerintahkan pada kita untuk bersabar. Syukur dan sabar merupakan kebaikan untuk seorang mukmin. Maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, urusan-urusan orang yang beriman itu sangat mengagumkan. Ajaban di amrin mukmin. Urusan orang beriman itu sangat mengagumkan. Kenapa? Karena semua perkaranya menjadi baik. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan penderitaan, dia bersabar. Itu pun baik buat dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang berorientasi hanya kepada Allah. Bahagia kita melahirkan keridhaan Allah, dan derita kita pun mendapatkan keridhaan Allah. Lebih jauh lagi kalau kita lihat komentar Ibnu Qayyim tentang syukur. Ada orang yang bersyukur pada sesuatu yang diinginkan, ada orang yang bersyukur pada sesuatu yang tidak diinginkan, dan ada juga orang yang bersyukur dia hanya merasakan Allah itu hanya memberi nikmat. Ini jelas orang yang sudah menjadikan Allah sebagai orientasinya. Kata Ibnu Qayyim begitu. Orang yang bersyukur itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, dia bisa bersyukur pada sesuatu yang diinginkan. Diberikan kebahagiaan, dia bersyukur. Diberikan kemudahan, dia bersyukur. Kata Ibnu Qayyim, jangankan orang beriman, orang yang tidak beriman pun bisa melakukan tingkatan syukur ini. Dia bersyukur pada sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, orang yang syukur pada sesuatu yang tidak diinginkan.
Dia dikasih sakit, dia bersyukur. Dia dikasih derita, dia bersyukur. Dikasih rintangan, dia bersyukur. Kehancuran pun dia syukuri. Kenapa? Karena semuanya melahirkan pahala untuk dia. Maka Ibnu Qayyim sampai mengatakan, orang jenis ini nanti akan dipanggil oleh Allah di depan pintu surga. Dan yang paling tinggi adalah seorang hamba sampai pada makom dia hanya menyaksikan Allah itu hanya memberi nikmat. Jadi tidak ada yang tidak nikmat, semuanya dari Allah. Sakit melahirkan kenikmatan, derita melahirkan kenikmatan, tantangan melahirkan kenikmatan. Dan ini adalah makomnya para nabi dan orang-orang soleh. Oleh karena itu, jemaah sekalian, saum ini melahirkan satu kata. Orientasi kita hanya untuk Allah. Orientasi kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Orientasi kita hanya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang melakukan ibadah untuk Allah. Pagi ini kita merenungi satu hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana niyatul akhirah." Siapa yang niatnya hanya untuk mendapatkan kesenangan di akhirat, jama'allahu syamlahu. Allah kumpulkan perkaranya, Allah bereskan perkaranya, Allah selesaikan problemnya. Inilah orang yang karena Allah. Siapa yang akhirat menjadi niatnya, maka Allah selesaikan masalahnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Hatinya penuh dengan kekayaan. Wa atathu dunya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tunduk. Sebaliknya, wa man kana niyyatuhu dunya, dan siapa yang menjadikan dunia sebagai niat utamanya, farraqallahu alaihi amrahu, Allah cerai-beraikan masalahnya. Masalahnya tidak pernah selesai. Problemnya semakin menggunung dan dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran di depan dua matanya. Hidupnya tidak pernah tentram, penuh dengan kekurangan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia mendapatkan dunia hanya seukuran kecil yang dicatat untuk dia. Hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kita agar niat kita, orientasi kita untuk mendapatkan ridho Allah, dan saum mengajarkan itu semua. Mudah-mudahan pagi hari ini kita awali niat kita dengan keikhlasan yang sangat kuat, karena saum memang mengajarkan itu. Dan mudah-mudahan Allah meneguhkan keikhlasan kita setiap saat, agar orientasi kita hanya untuk lillah. Jadikan lelah kita menjadi lillah, jadikan derita kita menjadi ridho Allah, dan jadikan apapun yang kita dapatkan di dunia ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.